Innovation Smesco Online Expo 2021. Satu klik solusi bisnis fashion. Sudah siap semua ya? Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung pada acara talk show Innovation Smesco Online Expo 2021. Satu klik solusi bisnis fashion. Ya. Tema hari ini adalah pemanfaatan marketplace dalam sistem penjualan yang adil dan transparan demi terciptanya konsumen yang berdaya untuk pulihkan ekonomi bangsa. Jadi e-commerce ini diharapkan untuk bisa menjadi jalan keluar ya sementara sampai vaksinasi berhasil gitu ya. Saya Yongki Susilo, saya hari ini adalah moderator, saya adalah staf ahli dari Hipindo. Kita punya materi yang luar biasa hari ini ya. Jadi ada 3 pembicara. Pertama adalah Bapak Ferry Anggriono, beliau adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dari Kementerian Perdagangan. Pembicara kedua adalah Bapak Shalendra, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Dan terakhir adalah Bapak Hilmi Adrianto, yaitu Public Policy dan Government Relation dari Tokopedia, salah satu e-commerce besar Indonesia saat ini. Ya. Nah, acara ini ada di dalam naungan rangkaian yaitu Innovation Smesco Online Expo 2021. Suatu pameran virtual untuk semua calon dan entrepreneur yang bergerak dalam bidang fashion, terutama industri tekstil dan alas kaki, ya, sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi nasional, terutama dalam bidang fashion. Acara ini memberi peluang kepada para pelaku industri fashion untuk meraih keuntungan di masa pandemi dengan bertemu dengan para pembeli dari dalam maupun luar negeri. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya membahas sebentar mengenai background acara di sini, bahwa kita mengetahui bahwa perdagangan e-commerce itu berkontribusi sekitar 4% terhadap total perdagangan retail di Indonesia. Ya, sebelumnya mungkin 3%. Dalam masa pandemi akan naik gitu ya, tapi nanti setelah pandemi mereda, offline akan naik lagi sehingga share kemungkinan akan turun juga seperti itu. Nah, format e-commerce ini adalah salah satu format retail dari tipe macam-macam retail di Indonesia ya, yang kebanyakan offline. Sedang mencari bentuk juga buat kami. Nah, sudah diselidiki, di riset bahwa kontribusi perdagangan untuk barang di dalam e-commerce itu kebanyakan 90% adalah barang import gitu loh. Oke. Ini kan tergantung dari konsumennya. Jadi kalau konsumennya suka ya ternyata mereka beli di sana gitu loh. Nah, ini perlu suatu kebijakan bagaimana untuk bisa menyesuaikan, karena selama ini juga peraturan untuk yang offline itu dibuat supaya produk dalam negeri selalu diunggulkan di sana gitu loh ya, yang mana sebenarnya sih produk dalam negeri sudah besar di offline gitu loh, oke, tetapi tetap dibuat aturan. Nah, tujuannya adalah yaitu meningkatkan perdagangan produk dalam negeri ya, untuk ekonomi yang sustain. Jadi kalau misalnya kita berdagang hanya import saja itu nggak sustain, hanya sebentar saja di sana, nggak membangun kelompok kecil gitu ya. Perbaikan-perbaikan akan kita discuss ya mengenai proporsi produk dalam negeri. Ini yang kita harapkan hari ini menjadi action karena offline diatur dan bagaimana dengan online. Kedua adalah harga-harga yang sangat rendah gitu ya dibanding dengan harga umum. Nah, bagaimana bisa menjadi transparan dan kita bisa balance gitu loh. Nah, ketiga, bagaimana kita bisa tahu suatu produk itu adalah dalam dan luar negeri. Flag-nya bagaimana sehingga itu bisa dihitung, bisa di-measure ya dan sebagainya seperti itu gitu loh. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan action list mengenai hal-hal guna kita bisa memanfaatkan e-commerce ini ya bagi kemajuan ekonomi Indonesia gitu. Oke.
Sebagai pembicara pertama, Bapak Ferry. Selamat pagi, Pak Ferry. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, saya persilakan untuk bisa sharing di acara pagi ini. Gitu. Silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Yongki. Ya, senang sekali pagi hari ini kita bisa bergabung bersama-sama dalam rangka ini hari apa ini? Ya, rangka vision ya, innovation di acara ini sehingga masyarakat atau konsumen kita dan tentunya menjelang Hari Konsumen Nasional ini ya, konsumen kita harus lebih berdaya gitu, seperti itulah. Jadi Ibu Bapak sekalian, terkait masalah hal-hal tadi yang telah disampaikan oleh moderator, kami tentunya dari Kementerian Perdagangan dalam menyiasati pandemi COVID ini, kita tahu sudah ada dalam kondisi pandemi COVID ini perubahan sistem perdagangan ini berubah. Yang tadinya offline ini menjadi online. Nah, ini tentunya membawa perubahan-perubahan ya, bagaimana konsumen kita cara membeli, bagaimana produsen juga cara menjualnya. Nah, hal-hal inilah di dalam pertemuan ini dan talk show ini kita dapat bersama-sama membahas bagaimana konsumen saat ini sudah dilindungi undang-undang. Ibu Bapak sekalian, jadi tadi telah ditegaskan oleh moderator bagaimana konsumen itu menjadi berdaya dan pelaku usaha menjual pun dalam menjalankan transaksi yang mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam kegiatan-kegiatan perdagangan, kalau dapat kami informasikan, ada 2 undang-undang. Ya. Jadi ada 2 undang-undang, terlepas ada undang-undang yang lain, tapi yang sangat bersinggungan dengan Kementerian Perdagangan dalam hal terkait konsumen dan pelaku usaha ini, yaitu pertama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Nah, kedua undang-undang inilah yang menjadi payung. Di satu sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi payung bagi pelaku usaha maupun konsumen, dan tentunya Undang-Undang Nomor 7 juga menjadi payung di mana pelaku usaha dalam melakukan transaksinya harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ya. Ibu Bapak sekalian, jadi tadi kita bicara undang-undang, di mana dalam aturannya ada aturan-aturan pelaksananya. Nah, tadi telah disampaikan oleh moderator bahwa kondisi pandemi COVID ini telah merubah cara perdagangannya. Yang tadinya offline, dapat bertemu muka antara penjual dan pembeli. Nah, saat sekarang ini melalui online yang kita kenal melalui e-commerce, nah, perdagangan elektronik. Nah, bagaimana untuk supaya perdagangan elektronik ini teratur? Nah, kami telah membuat satu aturan pelaksana dari undang-undang, yaitu PP nomor 80 tahun 2019, di mana perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, ini sudah diatur. Kemudian di Permendaknya juga sudah diatur, yaitu Permendak nomor 50 tahun 2020, yaitu tentang ketentuan perizinan usaha, perikanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan sistem elektronik. Nah, perangkatnya sudah ada. Bagaimana konsumen dan pelaku usaha mengikuti ya, ketaatan di dalam melakukan transaksi-transaksinya. Nah, kalau kita lihat ya, konsumen penduduk Indonesia saat ini diperkirakan hampir 270 juta. Ya, sekitar itu ya, 270 jutaan penduduk Indonesia. Di mana kalau kita lihat dari komponen-komponen GDP, PDB maksud saya, ya, ini konsumsi dari masyarakat sebagai konsumen ini hampir mencapai 60%, tepatnya 58,9%. Nah, Ibu Bapak dapat bayangkan dari sekian persen 100% itu 58,9% itu merupakan dari PDB nasional, yaitu melalui konsumsi. Nah,
Nah, ini yang harus kita amankan, ya, sehingga kita keamankan, kita kawal, sehingga konsumen dalam melakukan transaksinya dapat betul-betul merasa nyaman, dan pelaku usaha pun dalam melakukan transaksinya betul-betul mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ibu Bapak sekalian, jadi untuk terwujudnya tadi melalui offline tadi, selain aturan-aturan yang telah kami ciptakan, ini tentunya pemerintah selalu melakukan perhatian pada keberlangsungan perdagangan. Nah, ini melalui beberapa tahap, ya, seperti yaitu peningkatan efektivitas peran pemerintah, ya, peningkatan konsumen, peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Bagaimana pelaksanaannya barang itu setelah diberlakukan SNI, Standar Nasional Indonesia, atau spesifikasi teknis yang telah diberlakukan oleh Kementerian Teknis. Nah, ini harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Di dalam melakukan transaksinya, apabila barang itu telah diberlakukan SNI, ya lakukan perdagangan itu sesuai dengan barang-barang yang telah diatur SNI-nya. Nah, bagaimana mekanisme terhadap barang impornya? Tadi oleh moderator juga disinggung masalah importasinya. Nah, ini salah satu pemberlakuan SNI, yaitu untuk melindungi industri dalam negeri atau membatasi produk impor sejenis, sehingga dikhawatirkan kalau tanpa ada barrier seperti SNI ini, produk-produk lokal ini akan tergerus pelan-pelan. Nah, kemudian tentunya tadi saya sebutkan dalam rangka peningkatan efektivitas peran pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah menciptakan regulasi-regulasi dalam rangka melindungi konsumen, kemudian juga kepada pelaku usaha, dan tentunya juga mengadakan penguatan kelembagaan yang menangani pengaduan konsumen. Nah, kita memiliki di daerah-daerah provinsi kabupaten kota ada namanya BPSK, Balai Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ini ada di setiap daerah. Nah, konsumen agar tadi di dalam melakukan transaksinya berani mengadukan kalau terjadi katakanlah ada penipuan-penipuan, kemudian ada pengiriman barang yang tidak sesuai, ada barang yang sudah dibayar tidak terkirim. Nah, ini walaupun nilainya kecil, diharapkan konsumen ini dapat melakukan pengaduan. Nah, ini beberapa banyak yang telah kami mendapatkan pengaduan-pengaduan tersebut. Kami juga membuka layanan-layanan pengaduan, ya. Ini juga bisa dicatat oleh para peserta maupun masyarakat lainnya. Dan tentunya kami punya satu direktorat, namanya Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang menciptakan regulasi-regulasi di bidang perlindungan konsumen dan sekaligus juga menangani pengaduan-pengaduan. Jadi masyarakat, Ibu Bapak bisa datang langsung atau bersurat atau juga melalui WhatsApp, ya, email, website. Nah, kami pasti akan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan tersebut. Kemudian dapat kami informasikan juga tadi selain parameter SNI, ya, ada beberapa parameter lain juga khususnya untuk produk-produk ini juga ada kewajiban tentang label. Jadi setiap barang yang dilakukan penjualannya, baik melakukan secara offline maupun online, juga harus berlabel dalam bahasa Indonesia. Sehingga masyarakat atau konsumen jelas terhadap produk yang akan dikonsumsinya. Jangan katakanlah berbahasa asing yang mungkin akan dikonsumsi, juga bukan hanya masyarakat di tingkat kota, juga akan dikonsumsi oleh masyarakat di tingkat kabupaten kota yang mungkin belum begitu memahami bahasa-bahasa asing. Nah, untuk itulah kami juga mewajibkan bagi pelaku usaha yang melakukan penjualan-penjualan melalui sistem online ini dapat melakukan menyiapkan barang-barangnya dalam mempunyai label bahasa Indonesia. Nah, bagaimana masyarakat ini agar aman di dalam melakukan transaksinya yang melalui online tadi? Ya, tentunya kita harapkan masyarakat ini, konsumen ini menjadi konsumen yang cerdas. Ya, bagaimana sebelum melakukan transaksinya itu tentunya
teliti memilih marketplace ya pada situs-situs belanja online tentunya yang sudah dipercaya dan sudah banyak dipakai oleh konsumen. Kemudian juga pilih seller yang dengan reputasi yang baik ya. Dan tentunya juga teliti membaca deskripsi produknya karena banyak sekali produk-produk yang ditransaksikan ini macam-macam bentuknya, tapi satu jenis macam-macam spesifikasinya. Dan di layar juga ada beberapa tips-tips ya. Nah, tentunya yang terakhir kami juga minta kesadaran dari pelaku usaha ya maupun konsumen, lakukan pengaduan jika yang barang yang dijual tidak sesuai dengan yang ada di deskripsi pada produk-produk yang ditampilkan pada iklan-iklan tersebut. Ibu Bapak sekalian yang kami banggakan, di depan tadi di dalam melakukan transaksinya kami juga berharap para pelaku-pelaku usaha ini diminta menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab, ya, tidak hanya menjual produk-produknya tetapi diminta menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab, sehingga kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha ini dapat berjalan dengan baik, dengan seimbang, tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga kedua belah pihak dapat melakukan transaksi dengan baik. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ya, tentunya di dalam pasal-pasalnya jelas ada tanggung jawab masing-masing pelaku usaha, tanggung jawab masing-masing konsumen. Nah, di dalam pasal 19 ya, tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi, memberikan layanan purna jual bagi produk-produk elektronik, dan sekaligus dalam kesempatan ini kami juga menginformasikan kepada para konsumen masyarakat di dalam melakukan transaksinya, baik itu offline dan online, tidak ada pengecualian terhadap barang-barang yang telah diatur, ya, diatur di dalam ketentuan-ketentuan pada aturan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti adanya kewajiban pelaku usaha mempunyai layanan purna jual, mempunyai standar SNI, kemudian untuk produk elektronik harus melengkapi buku garansi dan manual di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha. Nah, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur sedemikian rupa hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen itu harus seimbang. Kemudian juga di dalam pasal 21 khususnya bagi importir, dia harus bertanggung jawab sebagai importir apabila di Indonesianya atau di daerah yang akan dilakukan transaksinya itu tidak mempunyai agen atau perwakilan. Jadi pelaku usaha sebagai importir ini harus tetap bertanggung jawab. Ibu Bapak sekalian, jadi di depan tadi telah kami sampaikan beberapa poin terhadap bagaimana atau mekanisme bagaimana konsumen pelaku usaha agar melakukan yang terbaik di dalam transaksi perdagangannya, ada aturan-aturannya ya. Nah, aturan ini tentunya bukan hanya untuk dilihat dan dipandang, dan tentunya diharapkan itu diikuti dan dipatuhi oleh pelaku usaha maupun para konsumen. Ibu Bapak sekalian, jadi pada kesempatan ini kami juga mengingatkan ada kewajiban, ada hak. Nah, kewajiban ini tentunya juga harus diikuti. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, ya sanksinya tentunya ada, dan bagi pelaku-pelaku usaha yang terkait melakukan transaksi itu, baik itu secara offline maupun online, tetap mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Juga bagi pelaku usaha online, ya, apabila ini dalam bentuk badan hukum dan kami dapati melakukan transaksi-transaksi yang diduga melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku, ini dapat kami berikan sanksinya. Sanksinya ada dua, yang paling ya ada sanksi administratif, ada sanksi pidana. Nah, sanksi administratif ini jangan dipandang juga ringan. Nah, kami mewajibkan pelaku usaha ini untuk menarik barang dari peredaran. Ya, apabila barang yang di perdagangan itu tidak sesuai,
sanksi administratifnya kita kenakan penarikan barang ataupun peringatan-peringatan apabila melakukan pelanggaran dalam hal-hal yang kecil. Nah, ini yang kami harapkan kepada pelaku usaha tertib melakukan kegiatannya walaupun melakukan transaksi melalui offline. Dan tentunya selain sanksi administratif ada sanksi pidana. Ya, sanksi pidana ini alternatif terakhir yang kami lakukan terhadap pelaku-pelaku usaha yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar pasal-pasal atau undang-undang yang diatur di dalam yang diatur di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Sementara itu Pak Yonggi, moderator yang dapat kami sampaikan, nanti kami mungkin ada ruang tanya jawab, kami siap melayani Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Ferry. Jadi saya sudah catat banyak hal di sini mengenai beberapa action ya agar konsumen selalu terlindungi dan terlindungi dan juga mendapatkan apa yang diinginkan di sana ya. Jadi government juga dari Kemendak juga memberikan beberapa rambu ya supaya bisa tertib di sana gitu loh. Banyak hal yang kita nanti coba tanya jawab Pak ya. Beberapa hal saya juga ingin mengajukan pertanyaan. Oke, kita maju dulu ke pemaparan singkat dari Bapak Shailendra, yaitu Direktur Jenderal dari PDN. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Shailendra. Jadi silakan Pak. Pak Shailendra. Tadi ada Pak Yongki, Pak Shailendra. Pak Shailendra. Selamat siang. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Ya, silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari asosiasi maupun peserta webinar dalam rangka talkshow innovation yang dilaksanakan secara hybrid pada hari ini, yang secara offline dilakukan di Smesco Online Expo 2021. Beberapa hal saja yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, memang pertumbuhan nilai e-commerce di Indonesia ini meningkat dengan cepat sejak 2017. Jadi kalau kita lihat datanya, itu pada tahun 2017 nilai transaksi itu masih 42,2 triliun. Dan terus meningkat ya, di tahun 2018 itu naik lebih dari 100%. Nah, sampai dengan mencapai 105,6 triliun. Dan terakhir di tahun 2021 mencapai 337 triliun rupiah. Ini angka yang luar biasa di tahun 2021 ini. Dan kalau kita lihat pertumbuhannya 5 tahun terakhir ini, meskipun kita rata-ratanya pertumbuhannya 51,51%, tapi kita lihat tahun per tahun itu bisa lebih dari 100%. Ini angka nilai e-commerce yang begitu cepat, dan kita lihat di luar negeri pun Indonesia termasuk yang tertinggi. Ya, kalau kita lihat dari survei yang dilakukan oleh JP Morgan pada tahun 2020, Indonesia ini masuk ke dalam kategori tertinggi dibandingkan Tiongkok dan Amerika Serikat. Indonesia tumbuh hampir 14,8%, di atas Tiongkok yang hanya 11,2% dan Amerika 10,56%. Kemudian kita lihat juga bahwa penggunaan mobile phone ya, itu juga melebihi penggunaan desktop komputer, di mana 58% transaksi e-commerce di Indonesia itu banyak menggunakan mobile phone. Dan tingkat pertumbuhan tahunan transaksi e-commerce melalui mobile phone itu mencapai 20,3%
diperkirakan hingga tahun 2023. Kita lihat gambaran pengaruh teknologi digital terhadap ekonomi Indonesia. Yang pertama, industri Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh teknologi digital dalam pelaksanaan kegiatannya, baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan pencarian modal. Penggunaan teknologi digital memang terbukti mampu mengenhance berbagai kegiatan ekonomi. Ya. Kita lihat beberapa contoh penggunaan teknologi digital dalam kegiatan usaha seperti kita lihat di Gojek yang mampu meningkatkan pendapatan mitranya hingga 44% dan meningkatkan volume transaksi mitranya hingga hampir 82%. Kita lihat juga Aruna yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan hingga 2-3 kali lipat. Dan Crowd yang mampu membantu permodalan hingga 1.200% untuk meningkatkan kapasitas produknya sebagai contoh peningkatan yang disebabkan oleh teknologi digital. Kondisi perkembangan startup di Indonesia, kalau kita lihat, ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat juga. Kalau menurut Daily Economics and Market Review dari Bank Mandiri di tahun 2020, total investasi yang masuk pada perusahaan rintisan atau startup di Indonesia itu mencapai hampir 2,8 miliar US dollar pada semester 1 di tahun 2020. Dan Indonesia sendiri menjadi salah satu dari 5 negara pemilik startup terbanyak di dunia. Dengan hadirnya ke 2.195 startup. Ya. Itu menurut startup ranking pada tahun 2019 yang dilakukan. Dan penggunaan teknologi digital dalam dunia logistik ini merupakan solusi dan juga keharusan bagi pelaku usaha di bidang logistik untuk meningkatkan kapasitas usaha logistiknya di Indonesia. Kementerian Perdagangan juga diberikan amanah ya, dalam pasal 66 Undang-Undang Perdagangan untuk membentuk regulasi yang bertujuan membangun consumer trust dan consumer confidence dengan menghadirkan kepastian dan juga perlindungan hukum. Kesempatan berusaha yang sama bagi semua pihak atau equal level of playing field dan juga mewujudkan persaingan usaha yang adil, sehat, dan bermanfaat. Hal tersebut diwujudkan melalui pembentukan ketentuan mengenai e-commerce yang diatur pertama dalam PP 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, yang kemudian turunannya juga kita atur lebih lanjut melalui Permendak 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Ini ada beberapa peraturan terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik, baik itu yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Nah, ini juga mengatur bagaimana semua PPMSC diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan PMSC, dan juga kesempatan berusaha bagi semua pihak, dan persamaan perlakuan bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri selaku pelaku usaha yang formal dan informal, serta pelaku usaha offline dan online. Ini juga mesti kita atur, kita pertimbangkan untuk adanya equal level of playing field bagi teman-teman yang berusaha di offline maupun yang di online. Kemudian juga melakukan penguatan pelaku usaha dan produk lokal yang meliputi pemberdayaan dalam mengutamakan produk lokal, peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, serta pemberian fasilitasi lainnya kepada pelaku usaha dan di dalam negeri. Ini perlu kita terus sama-sama
kami juga menghimbau pada teman-teman untuk juga terus meningkatkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di dalam bisnisnya masing-masing, baik secara offline maupun online. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian di turunan dari peraturan pemerintah tadi, telah diterbitkan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Ini ada beberapa gambaran terkait perizinan usaha, di mana izin usaha bagi pedagang dalam negeri diterbitkan oleh KL melalui lembaga OSS. Kemudian izin usaha bagi pedagang luar negeri itu dilakukan dengan menyampaikan nomor, nama, dan instansi penerbit izin usaha dari negara asal yang masih berlaku. Ini untuk diverifikasi kembali oleh melalui SS ya, untuk penerbitan PMSC dalam negeri. Izin usaha bagi PMSC dan PSP dalam negeri ialah dalam bentuk surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang penerbitannya juga dilakukan melalui mekanisme PSS. Untuk PPMSE luar negeri yang telah memenuhi kriteria tertentu, ini wajib menunjuk perwakilan, wajib memiliki perwakilan di wilayah hukum negara Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama PPMSE atau subjek hukum. Ya. Nah, ini juga kriteria tersebut meliputi untuk melakukan transaksi perdagangan dengan lebih dari 1.000 konsumen dalam waktu 1 tahun. Ini kalau tidak seperti ini wajib memiliki. Kemudian melakukan pengiriman sebanyak lebih dari 1.000 paket. Ini dan atau, jadi bisa transaksi, bisa juga pengiriman yang sampai 1.000 paket, maka dia wajib memiliki perwakilan. Penunjukan perwakilan juga dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kantor perwakilan. Lanjut, ini ada terkait iklan elektronik, lanjut, pembinaan dan pengawasan. Lanjut, ya, lanjut. Ini pembinaan pengawasan nanti bisa dibaca karena terkait dengan regulasi. Selanjutnya untuk kita lihat di slide 7, ya, pemerintah menyadari bahwa pemanfaatan teknologi digital ini harus diatur agar ekosistem PPMSE sendiri bukan hanya harus memiliki daya saing yang sehat, tapi juga harus dapat meningkatkan kemampuan industri dalam negeri. Antara lain dengan membentuk kebijakan baru, yaitu PP 80 2019 dan Permendak 50. PP 80 2019 sendiri mengklasifikasikan pelaku usaha itu menjadi pertama pedagang atau pelapak atau merchant, yaitu pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Yang kedua, penyelenggara PMSE-nya sendiri. Ya. Ini penyedia sarana komunikasi elektronik untuk transaksi. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggara sarana perantara, yaitu perantara komunikasi antara pengirim dan penerima. Nah, ini UMKM yang memiliki sistem penjualan online sendiri, ini dapat dikategorikan sebagai PPMSE. Jadi kalau ada UMKM yang dia membangun sistem penjualan online sendiri, ini dia adalah merupakan PPMSE dan wajib memiliki izin usaha dalam kegiatan usahanya. Izin usaha tersebut dapat berupa SIUP PMSE. Dewasa ini kita lihat perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik yang memungkinkan setiap pihak dapat melakukan aktivitas dan transaksi perdagangannya melalui sistem komunikasi elektronik.
Pada dasarnya kebijakan dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perdagangan, baik yang dilakukan secara konvensional maupun yang dilakukan secara elektronik, mempunyai tujuan yang sama, yaitu melakukan kegiatan perdagangan yang legal, jujur, dan dilandasi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta menghargai dan melindungi hak-hak konsumen. Setiap pelaku usaha yang melakukan PMSI wajib memenuhi persyaratan umum yang diatur di peraturan-peraturan tadi yang kita bisa baca. Lanjut, peningkatan daya saing produk dalam negeri merupakan upaya yang dilakukan bersama baik oleh pemerintah, penyelenggara perdagangan non sistem elektronik, tetapi juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah. Dukungan tersebut diantaranya adalah dengan menyediakan ruang promosi. Ya lagi kita juga lalu meminta kepada teman-teman di marketplace untuk menyediakan ruang promosi dan mengutamakan perdagangan produk dalam negeri, serta meningkatkan daya saing pelaku UMKM dan produknya. Ada beberapa dukungan Kemendak, Kementerian Perdagangan bagi pengembangan sektor e-commerce di Indonesia. Yang pertama tadi kita sampaikan, kita telah menerbitkan kebijakan terkait PMSE dan dokumen pendukung lainnya, seperti peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Perdagangan, kemudian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan fasilitator edukasi perdagangan berbasis elektronik. Nah, penyusunan juknis ini kami buat dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai fungsi, tugas, dan prosedur kegiatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha e-commerce. Kita juga sudah melakukan nota kesepakatan bersama antara Dirjen PDN dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tentang pemanfaatan aplikasi Gojek sebagai penyedia jasa belanja barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tanpa biaya. Nota kesepakatan bersama ini juga disusun sebagai landasan kerjasama dalam hal pemanfaatan aplikasi Gojek sebagai penyedia jasa kebutuhan barang pokok bagi konsumen. Kemudian juga ada nota kesepakatan bersama antara Kemendak dengan Kemendagri tentang koordinasi tugas dan fungsi lingkup Kemendagri dan Kemendak. Nota kesepakatan bersama ini disusun sebagai landasan pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil atau NIK, data kependudukan dan atau data KTP elektronik untuk mendukung aktivitas perdagangan termasuk di dalamnya aktivitas perdagangan online. Kemudian kita juga ada perjanjian kerjasama dengan Gojek terkait pengembangan kapasitas dan penguatan pasar rakyat melalui pemanfaatan layanan aplikasi Gojek. Kemudian juga kita mempersiapkan UMKM Indonesia untuk go global dengan melakukan sinergi dan kolaborasi antar KL, pemerintah daerah, asosiasi, komunitas, dan platform e-commerce untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk UMKM. Kita juga membantu melakukan promosi, pemasaran, dan penerapan kewajiban penggunaan produk dalam negeri, kemudian memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjual produknya secara online melalui marketplace, dan melakukan pelatihan dalam rangka penguatan UMKM untuk orientasi ekspor. Selain itu juga kami telah memfasilitasi dan memberikan pelayanan informasi ekspor, promosi ekspor, serta business matching secara virtual melalui perwakilan perdagangan. Kemudian juga memberikan ruang untuk peningkatan akses pemasaran daring atau online yang dilakukan dengan bekerja sama dengan platform e-commerce. Tahun ini ada sebanyak 1.564 pelaku UMKM yang telah mengikuti pelatihan dan kita akan terus meningkatkan jumlahnya untuk bisa tidak hanya berjualan secara offline tetapi juga bisa masuk onboarding dan berjualan secara online. Ini hal-hal yang mungkin dapat kami sampaikan. Dan kami berharap mudah-mudahan acara yang dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses
Semoga innovation yang dilakukan oleh teman-teman, para pelaku usaha ini dapat berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan sukses. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Shailendra. Jadi kita sudah mendengarkan paparan Bapak. Saya rasa lumayan komprehensif Pak ya. Semua sudah dibikin peraturan dan sangat lengkap kalau saya lihat gitu loh. Jadi kalau dari segi pengusaha mungkin kalau kami boleh usul Pak, dibuat mungkin KPI-nya Pak gitu istilahnya. Jadi kita bisa juga mengukur masing-masing objektif daripada PP itu gitu Pak ya. Jadi kita juga bisa monitor gitu Pak. Jadi kalau kami melihat kalau pedagangnya itu harus punya izin Pak, betul Pak ya. Jadi itu sudah sangat saklek dan dipermudah malah sekarang. Jadi kalau ada apa-apa justru bisa izin itu yang diurus gitu Pak ya, dibatalkan atau dihukum dan macam-macam gitu loh. Nah, kami melihat di sini bahwa kalau pedagangnya tuh kebanyakan orang Indonesia Pak. Jadi mungkin hampir 90% adalah pedagang Indonesia, tetapi yang dijual ada produk bukan Indonesia gitu loh. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi mungkin KPI juga mungkin harus di-adjust ya, yaitu adalah barangnya produk Indonesia. Nah, itu yang makanya dari awal kami mengusulkan kalau boleh ada identifikasi atau ada flag bahwa ini adalah produk Indonesia. Jadi konsumen pun bisa melihat itu ke satu. Tadi ada pertanyaan juga di sini yang nanti kita akan bahas di akhir session mengenai bagaimana mengurus Justip gitu istilahnya. Nah, Justip ini apakah juga ini kan nggak resmi Pak ya, Justip ini nggak resmi dan apakah dia juga harus punya izin gitu istilahnya kan, karena dia juga berdagang. Makanya kalau konsumernya pandai, smart, itu dia bisa membandingkan. Kalau nggak punya izin, udah nggak usah ditransaksikan gitu istilahnya. Semuanya harus yang izin saja sehingga gampang diurus kalau komplain gitu. Oke, nanti kita bahas di question and answer session Pak. Terakhir di sini ada teman kita dari Tokopedia, salah satu e-commerce yang besar di Indonesia yang didirikan oleh anak bangsa di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu jalan keluar ya. Kalau tadi Pak Shailendra sudah memperlihatkan gitu loh bahwa digital itu jika diberikan objektif yang bagus akan membantu tadi ya seperti Aruna, Crowd dan macam-macam. Nah, bagaimana kiprah daripada e-commerce gitu loh? Apakah juga bisa memberikan benefit kepada para pengusaha, para petani, para produsen, produk Indonesia gitu loh. Jadi sekali lagi produk Indonesia bukan pedagang gitu loh ya. Memang orang Indonesia paling gampang jadi pedagang Pak ya, gampang gitu istilahnya kan, tinggal cari barang gitu. Tapi kita juga ingin maju dalam hal produsen di sini. Ya, oke, Pak Hilmi, silakan Pak Hilmi Adrianto dari Tokopedia. Kami siapkan floor buat Anda. Silakan Hilmi. Baik, Pak Yongki, suara saya terdengar, Pak? Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ferry Anggriono, Dirjen Perlindungan Konsumen Tertib Niaga, dan Pak Shailendra, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, dan seluruh partisipan yang hadir pada hari ini. Selamat pagi. Saya dari Tokopedia hari ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana sih peranan Tokopedia untuk menciptakan penjualan yang adil dan transparan demi memulihkan ekonomi bangsa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai Tokopedia. Jadi Tokopedia sendiri memang merupakan perusahaan teknologi buatan anak bangsa yang terus bertransformasi menjadi sebuah super ekosistem. Kita mempunyai misi untuk menciptakan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia ini. Dan Tokopedia sendiri hadir untuk menciptakan sebuah ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun di Tokopedia. Nah, selama 11 tahun perjalanan Tokopedia, kita sudah memiliki kurang lebih 5.500 atau sekarang sudah 6.000 nakama. Nakama ini kita menyebutnya adalah panggilan untuk karyawan atau staf yang ada di Tokopedia. Dan saat ini Tokopedia sendiri sudah memiliki lebih dari 100 juta pengguna. Di mana 100 juta pengguna ini dapat mengakses berbagai macam produk yang dijual oleh lebih dari 10 juta penjual di Indonesia,
seluruhnya adalah di Indonesia dengan lebih dari 450 juta produk yang kami berikan yang kami fasilitasi untuk menciptakan harga yang transparan. Layanan Tokopedia sendiri sudah mencapai 99% kecamatan di Indonesia dan berhasil menggerakkan perekonomian di Indonesia sekitar lebih dari 1% PDB di Indonesia. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai sebenarnya e-commerce itu atau perdagangan secara online itu apa saja sih gitu. Mungkin kalau kalau yang dikenal memang perdagangan online itu sebagai satu kesatuan gitu ya, tapi sebenarnya memang kita memiliki beberapa kategori. Jadi di dalam e-commerce sendiri itu ada 5 kategori yang bisa dilihat. Jadi yang pertama itu adalah sifatnya kita menyebutnya online marketplace atau loka pasar, di mana ini para pedagang dan para pembeli itu bertransaksi menggunakan fasilitas yang disediakan oleh online marketplace. Jadi sifatnya online marketplace ini hanya memfasilitasi, menjadi jembatan penghubung antara pedagang dan pembeli. Jadi tidak ada produksi dari platform tersebut, dan salah dua contohnya di sini yang saya sebutkan adalah Tokopedia dan Bukalapak. Kemudian yang kedua itu adalah model hybrid, di mana ada perpaduan antara retail online ataupun juga online marketplace gitu. Jadi mereka membuka dua tipe perdagangan, yang pertama B2C, kemudian yang kedua adalah C2C. Jadi kalau si B2C berarti memang platformnya sendiri mempunyai produk yang mereka jual langsung kepada kepada konsumen, kemudian juga memberikan ruang kepada pedagang untuk mengupload produk yang ingin dijual belikan di dalam platformnya mereka. Kemudian ada online retailer. Nah, ini mereka bertindak sebagai penjual langsung dari produk-produk yang mereka sudah punya atau membeli putus dari pemasok yang mereka sudah bekerja sama. Kemudian ada lagi yang kita sebut classified ads, atau ini sifatnya iklan baris. Ini mungkin ini yang pertama kali ada justru e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu ada Kaskus, kemudian juga ada Toko Bagus yang kini sudah menjadi OLX. Kemudian ada kategori terakhir yang kita sebut social commerce, di mana ini merupakan platform yang sebenarnya adalah media sosial, tapi memang dapat memfasilitasi aktivitas jual beli di luar platformnya gitu. Jadi mereka menjadi sarana promosi sekaligus ada sarana tersendiri untuk jual beli barangnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari online marketplace pada umumnya? Dan ini yang terjadi juga di Tokopedia. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Tokopedia berada di tengah-tengah, di mana Tokopedia berusaha untuk menjembatani 3 pihak. Jadi pihak yang pertama itu adalah penjual, kemudian yang kedua adalah pembeli, dan yang terakhir adalah mitra infrastruktur. Jadi untuk memfasilitasi penjual dan pembeli ini, Tokopedia sendiri itu bekerja sama dengan para mitra infrastruktur untuk membantu melayani proses transaksi perdagangan yang terjadi. Jadi misalnya dari sisi penjual, Tokopedia menyediakan produk-produk dengan harga transparan dengan sistem UGC, di mana penjual bisa langsung mengupload produk-produknya dan menuliskan deskripsi serta harga yang nantinya akan dibayar oleh pembeli. Begitupun dengan produk-produk digital yang kami jual di Tokopedia. Kemudian di mitra infrastruktur, Tokopedia bekerja sama untuk memfasilitasi baik dari sisi pembayaran maupun pengiriman. Kami bekerja sama dengan 13 partner logistik yang menyediakan berbagai macam tipe pengiriman, kemudian juga menyediakan lebih dari 50 mode pembayaran baik secara online maupun offline. Begitupun dengan para pengguna, kami memberikan layanan bagaimana kami bisa mengadres, bagaimana kami bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh para pengguna yang ada di Tokopedia, mulai dari yang individu, kemudian yang sifatnya korporasi, atau kios-kios kecil atau warung. Nah, ini cara kerja yang umum terjadi di marketplace. Baik, selanjutnya Tokopedia sendiri selama masa pandemi ini berusaha menciptakan sebuah inisiatif-inisiatif
bagaimana sih caranya kita bisa berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional, terutama bagi para pelaku usaha lokal. Yang pertama, hal yang kami lakukan adalah program pelatihan dan pendampingan, di mana kami bekerja sama dengan banyak sekali asosiasi, banyak sekali kementerian dan lembaga untuk melakukan kegiatan seperti webinar, pelatihan-pelatihan onboarding, kemudian juga ada obrolan seller, di mana para pedagang dan yang sudah lebih duluan masuk dan sudah lebih mapan, itu biasanya memberikan tips dan trik mengenai bagaimana cara berjualan online yang baik dan benar. Kemudian kami juga menyediakan berbagai video edukasi yang merupakan sosialisasi, baik mulai dari bagaimana mereka mendaftar, bagaimana mereka mengupload produknya, sampai bagaimana pengiriman yang baik agar konsumen bisa terlayani dengan baik. Kemudian yang kedua, kami mengoptimalisasi dari yang kami sebut toko cabang atau gudang pintar, di mana saat ini toko cabang dan gudang pintar ini sudah melayani 6 wilayah di Indonesia, tersebar di beberapa daerah di Indonesia, untuk membantu UMKM di Indonesia mengurangi biaya operasional mereka. Jadi toko cabang ini tidak hanya berfungsi menjadi tempat penampungan barang atau tempat stok barang yang kemudian dikirimkan, tapi juga berfungsi untuk melayani konsumen agar ketika ada retur, ketika ada komplain dan lain-lain, itu juga dilakukan oleh tim gudang pintar kita. Kemudian selain dua hal tersebut, ada lagi yaitu adalah Mitra Tokopedia. Kami berusaha mengakselerasi lebih cepat lagi berbagai UMKM di Indonesia. Salah satunya adalah warung-warung atau kios yang toko kelontong yang biasanya mereka belum terlalu menggunakan teknologi. Nah, di sini kami juga membantu mereka bagaimana meningkatkan pendapatan mereka melalui produk-produk digital yang bisa mereka jual di warung-warungnya tersebut gitu. Jadi selain itu juga Tokopedia juga membantu untuk penyediaan stok barang yang lebih baik di masing-masing warung tersebut. Dan yang terakhir, Tokopedia banyak sekali melakukan kerjasama dengan para penyelenggara pameran untuk menyelenggarakan pameran virtual di Tokopedia gitu. Salah satunya Innovation Smesco ini yang kami juga bekerja sama untuk bisa membuat pameran virtual yang biasanya dilakukan secara offline, yang mengundang para partisipan untuk datang ke suatu tempat, tapi kemudian ini bisa dilakukan secara online dan kampanyenya juga dilakukan secara masif gitu. Sehingga produk-produk dari UMKM, brand-brand lokal itu bisa lebih dikenal, bisa transaksinya terjaga, dan UMKM-nya bisa tetap bertahan untuk beroperasi secara normal. Begitupun dengan kolaborasi Tokopedia dengan pemerintah, banyak sekali yang kami lakukan untuk membantu UMKM agar tetap bisa bertahan, terutama di masa-masa pandemi ini, mulai dari kerjasama dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Kami menjadi salah satu pionir dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia, di mana kami memberikan tidak hanya dari sisi pemasarannya saja, tapi juga untuk membantu bagaimana produk-produk tersebut bisa lebih baik gitu. Jadi pelatihan-pelatihannya juga membantu para UMKM tersebut untuk bisa membuat package barang yang lebih baik, kemudian juga bagaimana sih mereka menggunakan layanan kami dengan maksimal, itu juga kami lakukan di program Bangga Buatan Indonesia ini. Kemudian dengan Kementerian Perdagangan, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Shailendra, kami melakukan digitalisasi pasar rakyat. Saat ini sudah ada 2 pasar tradisional dan terus berkembang. Kami replicate produk-produk program ini agar bisa semakin banyak pasar tradisional yang terbantu, terutama pada masa PSBB ya. Itu mereka sangat-sangat terbantu ketika tidak ada orang yang berkunjung ke pasar, tapi barang dagangannya tetap bisa terjual dengan baik. Kemudian dengan Kemenparekraf dan Kementerian Perindustrian, kami juga melakukan berbagai kolaborasi di berbagai kategori produk, mulai dari kopi, buku lokal, fashion muslim, otomotif, dan lain-lain, agar masing-masing kategori tersebut benar-benar menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Selanjutnya, berdasarkan hasil riset
LPM UI tahun 2020. Jadi memang kami melihat bahwa Tokopedia ternyata bagaimana sih impact-nya pada saat masa COVID ini gitu. Jadi setelah dilakukan riset tersebut memang dapat terlihat bahwa sebenarnya Tokopedia membantu 7 dari 10 pelaku usaha ini mengalami kenaikan volume penjualan di median 133%. Kemudian juga yang kami temukan adalah 68,6% ini penjual yang bergabung di saat pandemi itu rata-rata adalah pencari nafkah tunggal di keluarga. Jadi mereka adalah breadwinner-nya. Kemudian mereka bergabung karena memang lebih mudah untuk mengelola bisnis secara online di Tokopedia. Selain itu juga ternyata yang kami lakukan ini ternyata juga mampu mendorong adopsi produk keuangan, jadi inklusi keuangan juga cukup terbantu dengan banyaknya e-wallet yang terdaftar, serta kemudian transaksi yang terjadi baik melalui virtual account dan e-wallet yang paling banyak dipilih pada saat pandemi ini. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Yongki terkait dengan apa saja peranan Tokopedia, terutama di masa pandemi ini ya, untuk bisa membantu para UMKM bisa lebih berdaya dan membantu operasionalisasinya. Ya, baik. Makasih Pak Hilmi. So, mudah-mudahan Tokopedia terus berkontribusi ya dalam peningkatan perdagangan Indonesia di sini, terutama untuk peralihan ke digital di sini. Oke, baik. Kita masuk ke sesi talk show, Bapak Ibu. So, intinya kalau jika Anda ada pertanyaan, silakan tulis di chat. Ya, nanti di sesi terakhir mungkin saya buka. Silakan kalau ada yang mau nanya di sini. Pertama dari saya dulu, Pak. Kalau saya boleh tanya ke Pak Ferry di sini. Jadi tadi sudah dijelaskan secara lengkap mengenai aturan-aturan yang sudah ada di sana gitu loh. Oke. Nah, kalau di offline Pak, intinya peritel itu gampang dikejar Pak, ya kan? Gampang dioperasikan lah, turun pasukan, apalagi kalau mau lebaran biasanya Pak ya. Jadi tinggal ditangkap saja kalau ada yang melanggar di sana gitu loh. Nah, jika di online sebenarnya lebih mudah lagi Pak gitu istilahnya ya, siapapun itu gitu loh. Nah, kalau di online kita belum melihat Pak adanya izin BPOM, misalnya tadi ya yang sudah dijelaskan SNI, lantas label dan macam-macam gitu loh, ya kan? Nah, apakah mumpung kita bahas ini, apakah peraturan ini akan segera diimplementasikan bahwa setiap pedagang, karena kalau kita bahas ini adalah marketplace itu sama seperti department store ataupun pasar gitu ya, isinya dalamnya adalah pedagang. Jadi pedagang itulah sebenarnya yang tanggung jawab terhadap barang dagangannya. Tetapi memang si department store atau pasarnya juga bertanggung jawab terhadap keberadaan si pedagang gitu loh Pak. Nah, kalau di e-commerce itu banyak ya barang-barang yang juga memang belum ada label gitu istilahnya ya, SNI, BPOM gitu. Bahkan para brand-brand yang sudah terkenal pun sering komplain di sana, ada barang palsu, ya kan, BPOM-nya nggak ada, kita dikejar-kejar BPOM gitu kok, kenapa yang berdagang di e-commerce kok bebas gitu ya, nggak ada kayak seperti nggak ada peraturan gitu loh. Makanya tadi saya katakan mungkin perlu ada KPI Pak di sana gitu loh. Oke, itu dari kami Pak, saya mau nanya mengenai apakah akan ada yaitu aturan di mana setiap produk yang didagangkan baik online atau offline itu harus ada lengkap label. Kalau nggak ada label itu langsung didisqualify misalnya seperti itu gitu loh Pak, ya kan? Nah, apakah juga tadi misalnya orang terpaksa beli produk yang salah gitu ya? Bapak sudah kasih tadi nomor pengaduan konsumen. Nah, apakah nomor ini patut diletakkan di setiap online ataupun social commerce pun ya, setiap mau bertransaksi gitu loh. Jadi kalau jika ada problem itu akan diadukan dan akan bisa diproses melalui izin usaha dan macam-macam. Gitu Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak Yongki. Dan terima kasih juga bagi yang menanya ini, kalau tidak salah tadi apa namanya? Anjeli Sharma dari Padang. Nah, kami terus terang apresiasi nih kalau ada hal-hal konsumen yang seperti ini. Nah, dengan adanya pertemuan-pertemuan ini, kami berharap nih kita sebagai konsumen harus cerdas. Tadi apalagi disampaikan oleh Pak Hilmi nih, hampir 100 juta pengguna dari perdagangan melalui sistem online. Jadi Ibu Bapak sekalian dan Pak Yongki, jadi kalau tadi hal-hal yang disampaikan ini, jadi terhadap jasa-jasa titipan ini, di direktorat kami ini ada Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa, dan tugas pokok
fungsinya itu melakukan pengawasan di bidang jasa. Nah, jasa ini ada jasa yang tadi yang berbentuk badan hukum ya, seperti JNE, FedEx, titipan kilat. Nah, itu termasuk dalam objek pengawasan kami. Nah, tetapi di dalam kegiatan jasa perdagangan offline ini berkembang. Selain jasa-jasa yang dalam bentuk badan hukum, itu ada bentuk perorangan yang kita kenal ini just tip ini. Nah, ini yang terakhir, kami juga banyak sering dapat pengaduan hal-hal yang seperti ini. Nah, terhadap jasa-jasa yang seperti ini, ya, kami juga menghimbau kepada kepada konsumen, agar bisa melihat nih, atau kalau ingin melakukan transaksinya betul-betul diperhatikan, apakah just tip ini sudah sering melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melakukan transaksi dalam jumlah yang besar. Kalau kira-kira dari pantauan konsumen itu sudah katakanlah just tip ini yang capable, nah ini silakan. Tetapi bagi pelaku-pelaku usaha khususnya jasa-jasa titipan perorangan ini, ya kami ini sedang merancang kerjasama dengan Perbanas. Jadi kalau nanti di kemudian hari atau katakanlah seperti yang tadi dialami oleh siapa tadi ini, nah kami bisa coba melakukan tracking. Ini kalau tidak salah mereka sudah melakukan pembayaran, tetapi barang 3 bulan tidak dikirim. Nah, terhadap hal-hal seperti ini, nah kami akan melakukan tanggap melalui Direktur Pemberdayaan Konsumen untuk melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk men-tracking nih, apa masalahnya, kenapa tidak dikirim, ya. Nah, coba nanti kami akan coba ke depan terhadap jasa-jasa titipan yang perorangan ini, apakah dapat diakomodir di dalam satu ketentuan dan peraturan yang berlaku. Karena dengan berkembangnya kegiatan perdagangan online ini dimungkinkan terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Ya. Nah, kami ke depan juga selain tadi akan kerjasama dengan pihak Perbanas, ya, dan tentunya kalau ada hal-hal laporan seperti ini, ternyata misalnya ini di dalam sudah melakukan berkali-kali, kami dapat melakukan tindakan, terutama terhadap pelaku-pelaku usaha jasa titipan perorangan ini, tetap harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ya, tadi seperti Pak Yong dikatakan, tidak ada perbedaan antara perdagangan offline dan online. Terhadap barang-barang yang diperdagangkan di sistem perdagangan online ini, ya harus tetap mengikuti ketentuan peraturan berlaku seperti tadi SNI, label dalam bahasa Indonesia, pelayanan pulang jual, ya itu harus mereka lakukan. Nah, terhadap pelaku usaha yang melakukan perdagangan tanpa mengikuti peraturan yang berlaku seperti itu, kami dapat melakukan tindakan dan sudah kami lakukan terhadap jasa-jasa pedagang perorangan yang melakukan kegiatan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan tindakan-tindakan. Setelah berkali-kali diingatkan, mereka tetap melakukan kegiatan, akhirnya kami lakukan pengamanan terhadap barang yang mereka perdagangkan. Itu terhadap pelaku usahanya. Nah, terhadap jasa titipan yang diajukan seperti ini, yang kami segera tidak lanjutin, bukan segera, sudah kami tidak lanjutin, kami dapati misalnya alamatnya, kami panggil untuk kita lakukan pemeriksaan. Tapi apabila ada indikasi pelanggaran itu penipuan, ya, nah ini akan kami limpahkan kepada penegak hukum lainnya, dalam hal ini Polri. Kira-kira seperti itu, Pak Yonggi. Suaranya Pak Yonggi. Oke, sorry. Ya, terima kasih Pak Ferry. Saya ada satu pertanyaan lagi Pak dari kawan di sini menanyakan dari presentasi Pak Ferry tadi, apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku untuk pembelanjaan online? Spesifiknya adalah Undang-Undang Nomor 8 untuk pembelanjaan online inden, gitu Pak. Inden. Bisa lebih jelaskan Pak, maksud Pak? Oke. Ini maksud Pak yang Pak inden. Di sini pertanyaan juga, apakah Bu Liana ada di acara masih? Bu Liana?
Bu Liana. Oke. Jadi buat Pak Yongki, Ya, jadi Pak. kalau mungkin saya jelaskan, ya, walaupun kami belum dapat spesifik secara jelas pertanyaannya dimaksud inden ini, mungkin kalau kami coba meraba apa yang dimaksud oleh penanya ini, kalau misalnya terjadi perdagangan melakukan inden, ya. Mungkin seperti itu, tapi ternyata sudah memberikan uang muka, ya. Inden, tapi ternyata pada waktunya tidak digunakan transaksi. Nah, ya. Ini termasuk tugas pokok kami untuk melakukan pengawasan-pengawasan seperti ini, Pak. Jadi terhadap hal-hal yang seperti itu menjadi objek pengawasan kami juga. Jadi seperti itu, Pak Yongki. Ya, oke, baik. Oke, saya catat, Pak. Nanti saya serahkan ke Bu Liana di sana. Oke, saya rasa karena waktu, saya ingin ke Pak Shalendra. Pak Shalendra, tadi kita sudah bicarakan, ya kan, mengenai perdagangan di sini gitu loh. Nah, ini ada pertanyaan juga, Pak. Intinya adalah apakah setiap pengusaha, meskipun tadi personal ataupun yang resmi itu punya izin, Pak, di sini gitu loh. Kan kalau di social commerce tuh banyak yang informal, Pak, ya. Jualan kue, jualan makanan seperti itu. Apakah mereka juga mesti punya izin? Nah, kalau punya izin bagaimana katanya untuk bisa mendapatkannya? Tadi dikatakan kan sangat mudah mestinya gitu kan. Seperti itu. Silakan Pak Shalendra. Baik, terima kasih Pak Yongki. Kami akan jawab singkat saja terkait dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Feni Rosita, ya. Pertanyaan terkait apakah pelaku usaha kecil ini minimal perizinannya apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara pendaftarannya secara online. Ini sangat mudah sekali, ya, kalau pendaftaran itu melalui OSS, ya. Apalagi pelaku usaha kecil, cukup nik aja, ya, nanti keluar itu izin usaha mikronya. Itu ngisinya juga formnya hanya data diri dan jenis kegiatan usaha. Jadi nggak minta NPWP, nggak minta apa itu. Jadi isi aja. Nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu dibantu, silakan datang ke Kemendak atau bisa nanti menghubungi rekan-rekan di Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Industri. Itu akan dibantu. Sebentar itu, hanya nggak sampai 1 jam juga keluar itu izinnya. Jadi nanti kalau ada kesulitan datang aja ke sini, nanti kita bantu lah, ya. Dan itu kalau bisa di rumah sangat mudah juga. Kemudian dari Mbak Asmi Fadila, banyak UMKM yang ingin ekspor produk mereka tapi terkendala dengan izin HACCP, ya. AJCP ini kan keamanan pangan nih. Itu ada lembaga sertifikasinya. Saya juga sudah tidak mengikuti lagi perkembangannya ini, ya. Apakah di Indonesia ini lembaga HACCP ini kan ada beberapa, ya. Tapi juga itu tentu biasanya negara penerimanya itu yang membeli itu nanti dia akan lihat gitu lembaga sertifikasi HACCP-nya itu apakah sudah berterima dengan negara yang bersangkutan. Karena saya kurang tahu kalau perkembangan sekarang. Seperti contoh misalnya kalau di laboratori kan ada MRA misalnya di bawah AILA, APLAK gitu. Jadi setiap hasil lab yang dikeluarkan Indonesia itu maka diakui hasilnya di negara-negara anggota dari APLAK atau AILAK. Tapi kalau HACCP ini saya nggak tahu apakah lembaga sertifikasi kita ini juga ada member yang pengakuan kalau diterbitkan sertifikasi HACCP-nya di Indonesia oleh lembaga sertifikasi Indonesia bisa berterima di negara importir, ya, negara yang membeli produk kita. Jadi kalau pertanyaan apa yang ingin ekspor produk mereka, namun solusinya ya memang mencari lembaga sertifikasi HACCP ini. Kayaknya kalau di googling aja udah ketemu di Indonesia lembaga sertifikasi HACCP-nya itu di mana aja. Dan itu lihat ruang lingkupnya juga gitu, ruang lingkup komoditinya, produknya biasanya. Kemudian yang ketiga dari Mas Irfanuddin nih, terkait pelaku UMKM yang melakukan penjualan melalui website
brand secara mandiri, apakah perlu memiliki izin terkait PMSE tersebut. Jadi gini, ya, selain menggunakan izin offline, jadi kalau terdapat kegiatan transaksi ya, di website yang dibuat, maka perlu izin. Sepanjang kalau cuman keluarin gambar dan lain-lain website-nya nggak perlu izin. Tapi begitu ada transaksi di sana, maka harus ada SIUP surat izin usaha PMSE-nya. Ya, itu clue-nya di situ ya. Kalau ada transaksi, maka harus ada SIUP MSE-nya. Dan ini ada beberapa komitmen yang harus dipenuhi nanti kalau bikin SIUP MSE-nya. Yang pertama, tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Ya. Ini yang mengeluarkan Kominfo, nanti itu hanya di-approve aja, Kominfo. Kemudian alamat situs web dan atau nama aplikasinya, kemudian punya layanan pengaduan konsumennya, berupa nomor kontak dan atau email. Dan yang keempatnya ada pertanyaan dari Pak Muhammad Basori ya, Denpasar. Kemudahan membuka toko online, ya, bisa berjualan. Ini terkait verifikasi, ya, sehingga tidak terjamin. Ini perlu kami sampaikan bahwa di peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 itu sudah diatur harus pedagang itu harus terverifikasi. Ya. Jadi hanya nanti mungkin mintanya ke marketplace-nya minta. Jadi kalau ada yang memprestasi dan lain-lain ya tentu marketplace wajib memberikan. Ya. Kalau pemerintah meminta itu wajib memberikan informasi pedagangnya, karena ID semua verifikasi ini harusnya dilakukan oleh marketplace. Jadi, rasanya saya nggak tahu kalau ada marketplace yang begitu bebasnya orang bisa masuk di landing page-nya untuk berjualan tanpa terverifikasi gitu, rasanya agak sulit tuh. Nanti bisa tanyakan dengan Tokopedia yang jadi narasumber juga. Dan yang terakhir dari Nanta ini Mbak atau Mas kali ya. Bagaimana strategi pemerintah untuk meminimalisir persaingan antar UMKM Indonesia dan bagaimana agar masyarakat Indonesia lebih banyak menyukai produk dalam negeri. Ini saya juga nggak tahu nih. Meminimalisir persaingan, apa yang mau diminimalisir? UMKM biar aja punya daya saing yang lebih hebat. Kalau saya makin dia memiliki persaingan, maka dia makin struggle, makin kuat, makin ini. Jadi saya nggak tahu yang dimaksud dengan meminimalisir persaingan antar UMKM itu gimana. Kalau semua orang mau usaha kan, misalnya ada orang bikin sendal karena udah 10 kan, terus yang ke-11 kita larang gitu, jangan bikin sendal lagi ya, ini agak sulit mungkin menurut saya, tapi intinya malah kita mendorong UMKM itu untuk tumbuh ya, dan bahkan kita ingin yang tadinya dari kecil mikro naik nanti dia menengah sampai besar. Jadi kita dorong malah untuk UMKM itu malah memiliki daya saing. Jadi mesti dia punya competitive advantage yang lebih bagus lah untuk produk maupun manajemennya. Kemudian bagaimana agar masyarakat Indonesia lebih banyak menyukai produk dalam negeri daripada produk impor. Saya beberapa kesempatan sering menyampaikan, kita ada pemerintah launch terkait dengan program Bangga Buatan Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih banyak, tapi kalau kami ingin menyarankan kepada semua peserta, saya beberapa kesempatan partisipan yang mengikuti kegiatan pada hari ini, kita bukan hanya bangga, pemerintah, tapi belilah produk Indonesia. Kalau cuma bangga aja dilihatin tapi nggak dibeli ya percuma juga gitu. Jadi kalau bagaimana caranya supaya menyukai produk dalam negeri, ini persoalan nasionalisme mulailah dari diri kita sendiri. Kita belilah produk ini. Saya selalu dalam beberapa kesempatan menyampaikan sangat mudah untuk menyetop impor ini. Caranya adalah jangan beli produk impor.
Ya, jadi nggak usah dilarang-larang karena nggak mungkin perdagangan internasional udah nggak bisa lagi kita melarang satu produk dari satu negara itu kecuali dengan alasan K3R atau dengan ada pertimbangan lain. Di luar itu tidak ada alasan untuk melarang produk dari satu negara masuk ke negara kita. Kecuali ada persyaratan ketentuan lain, misalnya terkait halal, terkait ini dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya, kalau kita nggak bisa melarang orang masuk, maka orang juga berhak melarang kita mengekspor barang kita ke negaranya. Ini persoalan perdagangan internasional. Jadi cara yang paling mudah untuk menahan orang supaya tidak membeli, tidak banyak importasi, maka berhenti beli produk impor. Kalau kita berhenti ya otomatis. Nah, kemudian teman-teman juga baik yang offline maupun yang online, saya sarankan untuk tidak terlalu heboh kalau promosi untuk produk yang bukan produk dalam negeri. Tapi kalau produk dalam negeri, tolong didukung untuk sekuat-kuatnya mempromosikannya lebih baik. Contoh, ya, untuk teman-teman yang di offline, berikan tempat-tempat yang strategis untuk produk dalam negeri. Ya. Jadi tempat-tempat yang strategis, jangan yang produk dalam negeri dikasih di ujung-ujung dekat WC terus, gitu. Atau di bawah tangga gitu, yang orang jarang lewat. Ya. Kalau yang di online juga begitu, tolong landing page-nya di depan lah. Jangan yang udah bolak-balik kemana-mana baru nongol yang produk dalam negeri. Ini cara kita. Jadi kalau teman-teman kita punya rasa nasionalisme, masih punya merah putih kita, baik yang offline maupun online, maka berikan tempat yang sangat strategis bagi produk dalam negeri untuk bisa dia berjualan ya di online maupun offline itu diberikan tempat yang baik, yang strategis supaya lebih bisa promosi lebih bagus. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Shalendra. Sebelum terakhir ke Pak Hilmi di sini, jadi tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana supaya bersaing ya UKM dan juga mungkin bisa disayang oleh konsumen Indonesia. Kalau dari tips dari kami adalah yaitu stop jual produk Pak. Ya, jadi berhenti jual produk. Kita sudah harus berjualan story. Istilahnya adalah yang dijual adalah story. So we do not need a better product, tetapi we need a better story, Pak. Jadi storytelling itu adalah penting dalam hal berjualan di sini, gitu ya. Jadi dijuallah experience, karena kalau Anda jualan produk saja itu akan menjadi komoditas. Kita akan beralih dari ekonomi yang komoditas ke arah ekonomi yang experience di sini. Nah itu tips dari kami yang sudah jualah brand. Jadi istilahnya seperti itu, karena brand itu adalah satu aset yang luar biasa. Ya, dari Kadin sendiri nanti akan membuat suatu platform untuk pedagang-pedagang Indonesia di sini, gitu loh. Jadi saya rasa luar biasa Pak Ferry dan Pak Shalendra dari Kemendak sudah menjelaskan secara clear, ya sangat jelas sekali clear mengenai aturan-aturan dan juga bagaimana kita punya suatu jangkauan objektif ya membangun perdagangan yang baik, ya adil. Baik import maupun ekspor ya maupun dalam negeri di sini gitu loh. Nah, terakhir kepada Pak Hilmi di sini, Pak Hilmi, kita sudah mendengarkan tadi mengenai arahan daripada Pak Dirjen ya. Bagaimana kira-kira teman-teman e-commerce ini, kita nggak bicara spesifik Tokopedia ya. Bagaimana para e-commerce ini bisa ya melakukan atau mengeksekusi apa yang sudah diatur gitu istilahnya ya. Pertama mengenai produk Indonesia. Kita konsumen nggak tahu ini produk dari luar negeri atau dalam negeri. Apakah bisa ditaruh flag di sana? Ini adalah produk Indonesia. Jadi bukan kampanye saja bahwa kami suka produk Indonesia, bukan. Tetapi ini produk Indonesia atau bukan di sana, gitu ya. Kedua adalah izin usaha. Jadi setiap pedagang harus ada izin usahanya di sana. Produknya sendiri harus punya SNI, BPOM dan lain-lain. Nah, seperti itu. Dan ketiga adalah itu dia nomor telepon ketika ada pengaduan, ada ketidakpuasan, itu bisa diadukan, ya, yang mana sudah disaranakan di sana. Nah, saya rasa demikian dari pengarahan Pak Dirjen yang sudah sangat jelas, apakah bisa diimplement sehingga konsumen juga dimenangkan, tapi pedagang marketplace juga semakin baik. Tadi Pak Basori kan sudah menjelaskan, ini banyak pedagang-pedagang nakal, ya namanya digital tuh gampang jualan soalnya. Ini membuat jelek nama si e-commerce sebenarnya, betul ya?
Jadi memang demikian gitu. Jadi kita ingin mencegah ya, kita keluarkan pedagang-pedagang yang nakal-nakal seperti ini membuat jelek nama daripada si e-commerce itu sendiri juga seperti itu. Ya semakin jelas semakin baik gitu. Sama di department store, mall juga demikian. Jadi selalu dipasang di sana karena itu paling gampang dicecer. Nah, online juga demikian. Sebenarnya paling gampang sebenarnya dicari datanya gitu loh, ya kan? Nah, tapi dari segi konsumen ini masih banyak merasakan bahwa terabaikan gitu istilahnya ya. Dia pikir uang cuma 50.000, 100.000, ya sudahlah diem aja lah seperti itu. Tapi kalau dikumpulkan 100 juta orang tadi, berapa itu biayanya seperti itu gitu loh ya kan. Nah, sebagai pemain nasional platform, mungkin Anda yang bisa memulai eksekusi ya kan menjadi contoh buat yang lain-lainnya. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Pak Yongki. Menanggapi pertanyaan tersebut, memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry, kemudian juga Pak Shailendra, memang dari Tokopedia maupun marketplace lain sangat-sangat berusaha memang untuk mengikuti seluruh peraturan yang ada, Pak. Jadi dari mungkin yang saya bisa ceritakan dari sisi Tokopedia karena memang saya berkecimpung di situ. Jadi memang kalau misalnya bagaimana cara kita membuat bisa lebih mengenal produk-produk Indonesia gitu ya. Yang saya tahu gitu di Tokopedia maupun di beberapa marketplace lain itu juga sudah kita sudah bekerja sama untuk membuat Bangga Buatan Indonesia, dan itu ada laman khususnya sendiri, Pak. Nah, itu kita berusaha sangat berusaha untuk bisa memasarkan produk-produk tersebut itu dengan berbagai cara gitu, Pak. Misalnya kalau di Tokopedia kita menggabungkan juga dengan promo-promo lain gitu. Jadi yang barang-barang tersebut itu juga kita promokan ketika ada misalnya di Tokopedia ada waktu Indonesia belanja, itu kita juga mengikut sertakan seluruh barang-barang UMKM yang ada di Indonesia, sehingga produk-produk tersebut itu lebih dikenal, kemudian masyarakat lebih ingin membelinya gitu dengan berbagai promo yang ada. Selain itu juga memang di Tokopedia sendiri kita berusaha mengidentify. Jadi mungkin Bapak ataupun teman-teman yang ada di sini bisa melihat bahwa kalau di Tokopedia sendiri ada beberapa yang memang sudah kita identifikasi gitu kan. Memang tidak terlalu mudah karena kita tidak punya visibility langsung terhadap produk tersebut, tapi yang kita sudah tahu bahwa ini memang produksi dari Indonesia itu pasti kita akan tandai dengan stiker Bangga Buatan Indonesia. Jadi yang ada stikernya tersebut itu memang adalah produksi buatan Indonesia, dan dengan adanya stiker tersebut justru menambah transaksi dari dari para pembeli karena mereka tahu bahwa ini adalah produk-produk dari Indonesia yang memang punya kualitas baik gitu. Kemudian juga masalah untuk perlindungan konsumen dan lain-lain, itu dari sisi Tokopedia sendiri memang dan saya yakin juga dari teman-teman marketplace lain itu sudah menyediakan berbagai sarana sih, Pak. Misalnya kalau di Tokopedia kita menyediakan ada tombol laporan gitu ya. Jadi ada button yang bisa diklik ketika melihat barang tersebut, apakah memang barang tersebut misalnya tidak sesuai dengan deskripsi, itu bisa langsung dilaporkan kepada kita sehingga kita bisa langsung tangani secara tuntas. Kemudian juga dari Tokopedia sendiri juga berusaha untuk membuat sistem rekening bersama atau escrow account, di mana pembeli itu harus menotifikasi Tokopedia terlebih dahulu bahwa dia sudah puas dengan barangnya, baru kemudian uang baru bisa kita salurkan kepada penjual. Nah, itu yang beberapa mekanisme yang kami sudah terapkan, namun juga di dalam internal kami melakukan berbagai mekanisme tersendiri, misalnya juga dari sisi pendeteksian gitu ya. Jadi mungkin dari produk-produk yang sudah dilarang, ilegal, kemudian juga produk-produk yang sudah berkali-kali muncul lagi, itu kita akan moderasi gitu. Termasuk tokonya juga bisa dimoderasi. Dan apabila ada pengaduan lebih lanjut, itu masuk ke ranah hukum, kita sudah bekerja sama dengan baik itu ke BPKN gitu ya, dari Kemendak, kemudian juga ke kepolisian gitu. Jadi kita langsung tindak lanjuti gitu, apapun yang diperlukan gitu. Jadi memang sifatnya ini dua arah, jadi tidak hanya dari sisi Tokopedia-nya, tapi kita juga mengharapkan partisipasi dari para pembeli untuk bisa lebih selektif dan melaporkan kepada kita ketika ada produk-produk yang dianggap tidak baik atau melanggar aturan. Begitu kira-kira Pak Yongki dari saya jawabannya. Ya, baik. Oke, terima kasih. So, intinya itu yang seperti saya katakan di awal. Kalau boleh Pak, sebagai nanti kita ada review lagi,
boleh nggak kita sebagai KPI gitu ya, kalau boleh direview dari e-commerce ini berapa persen yang produknya Bangga Indonesia, berapa yang belum, ya kan, bagaimana kita bisa membantu mendorong gitu loh, kalau misalnya sudah ada berapa persen gitu loh, karena kita memang perlu pengukuran gitu loh, ya kan, untuk bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu dan apa yang mesti diperbuat. Kampanye kita apakah visible atau nggak visible dilaksanakan, apakah kita mesti berubah strategi atau enggak dalam hal kampanye produk-produk Indonesia gitu istilahnya ya. Dan juga mungkin ada saran juga tadi secara WA di sini, apakah pengecekan ini dari Pak Shalendra dan Pak Ferry bisa dilakukan secara random gitu istilahnya ya. Jadi berskala lah gitu istilahnya. Apakah memang kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pedagang ataupun produk-produk tersebut dijalankan atau enggak gitu Pak, aturan-aturan tersebut gitu loh. Karena mereka masih merasakan banyak Pak di lapangan masalah online ini masih menjadi problem gitu istilahnya. Ya kan, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali, kita review kembali gitu istilahnya. Oke, saya rasa demikian karena waktu sudah jam 12. Jadi mudah-mudahan perdagangan Indonesia bisa kembali. Jadi saya sangat ngiri sekali Pak ngelihatin perekonomian Cina. Q1 tahun lalu mereka minus jatuh karena COVID, tetapi tahun ini malah Q1-nya 18,3% Pak, itu luar biasa. Mereka memang masih banyak beberapa analisa, tetapi itu menunjukkan sesuatu kemauan yang luar biasa ya, bagaimana kita bisa recover secara cepat. Nah, kita mudah-mudahan di Q2 ini juga bisa berkembang lebih cepat di sana gitu loh. Jadi mudah-mudahan tadi sudah kita saksikan Pak Shalendra dan Pak Ferry, keterbukaan dari pemerintah dan juga atas masukan-masukan ya, dan juga mungkin kita bisa galang bersama-sama baik online offline bagaimana memajukan negara ini gitu istilahnya ya. Terima kasih banyak Pak. Jadi banyak poin yang kita dapat hari ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali, kita bisa review sama-sama lagi, dan kami juga mengucapkan congratulations kepada Smesco yang sudah mengadakan fashion ya online ya, Innovation Smesco online tahun ini Expo 2021. Mudah-mudahan kita bisa melihat hasilnya nanti. Boleh nanti kita share ke Pak Ferry, ke Pak Hilmi, ke Pak Shalendra hasil daripada online. Karena ini baru pertama kali Pak ya kita ngadakan Expo fashion secara online gitu loh ya, versi Indonesia. Oke ya, oke, terima kasih. Baik. Salam sehat terus ya kan, maju Baik. Indonesia ya, kita bersama-sama gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih Pak Shalendra. Terima kasih banyak Pak Ferry. Terima kasih banyak Pak Yongki, Pak Ferry, Pak Shalendra. Maaf Pak, foto bersama terlebih dahulu. Oke. Dari panitia minta foto dulu Pak. Tolong kameranya dibuka ya. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Selanjutnya 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Yongki. Ya, oke, siap. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Shalendra, Pak Ferry, Pak Hilmi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Ferry, Pak Shalendra. Innovation Online Expo 2021. Satu klik solusi bisnis fashion. Innovation adalah pameran online internasional yang fokus pada pengembangan produk ekspor dan peningkatan penjualan produk dalam negeri di industri tekstil dan alas kaki. Pameran ini dibagi ke dalam 4 kategori: raw material, supporting, ready to wear, dan footwear. Dapatkan berbagai keuntungan di pameran ini. Perluas dan perkuat koneksi bisnis Anda. Temukan brand dan produk Indonesia yang berkualitas. Dan update tren dan market fashion terkini. Dan bangun
serta kembangkan skill kamu dalam fashion. Jelajahi pameran ini dengan berbagai fitur. Temukan exhibitor yang cocok dengan bisnis Anda melalui B2B matching. Realisasikan transaksi bisnis Anda dengan video conference call. Dapatkan produk lokal yang berkualitas dan murah di diskon hall kami. Tingkatkan kemampuan berbisnis Anda dengan mengikuti talk show dan workshop bersama Anda dengan video conference call. Dapatkan produk lokal yang berkualitas dan murah di diskon hall kami. Tingkatkan kemampuan berbisnis Anda dengan mengikuti talk show dan workshop bersama narasumber dari brand ternama. Nikmati paduan produk-produk lokal Indonesia dalam fashion show. Semua ini gratis loh, Anda tidak perlu kemana-mana, dijamin aman, cepat, dan nyaman. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang! Saat ada kecoa, HP kreditan dihempas mertua. Ambil hikmahnya. Di Blibli Hikmah Ramadan. Bisa beli yang baru, dapat cashback hingga 1 juta rupiah untuk semua produk. Yuk, Blibli sekarang. Sudah berdiri selama 23 tahun dan berada di 20 negara besar seperti Inggris, Dubai, Kanada, dan Prancis. Di Indonesia sendiri, INFD hanya ada di Indonesia, yaitu di tempat kami di Mangga 2 Square. INFD bertujuan untuk melahirkan para fashion designer muda dan berbakat yang nantinya bisa membawa nama besar Indonesia. Saya Jessica, saya student di INFD Jakarta. Halo, nama saya Fauzi, saya adalah alumni INFD.
Saat ada kecoa, HP kreditan dihempas mertua. Ambil hikmahnya. Di Blibli Hikmah Ramadan. Bisa beli yang baru, dapat cashback hingga 1 juta rupiah untuk semua produk. Yuk, Blibli sekarang. INIFD sudah berdiri selama 23 tahun dan berada di 20 negara besar seperti Inggris, Dubai, Kanada, dan Prancis. Di Indonesia sendiri, INIFD hanya ada di Indonesia, yaitu di tempat kami di Mangga 2 Square. INIFD bertujuan untuk melahirkan para fashion designer muda dan berbakat yang nantinya bisa membawa nama besar Indonesia. Saya Jessica, saya student di INIFD Jakarta. Halo, nama saya Fauzi. Saya adalah alumni INIFD. Saat ada kecoa, HP kreditan dihempas mertua. Ambil hikmahnya. Di Blibli Hikmah Ramadan. Bisa beli yang baru, dapat cashback hingga 1 juta rupiah untuk semua produk. Yuk, Blibli sekarang. sudah berdiri selama 23 tahun dan berada di 20 negara besar seperti Inggris, Dubai, Kanada, dan Prancis. Di Indonesia sendiri, INIFD hanya ada di Indonesia, yaitu di tempat kami di Mangga 2 Square.
INIFD bertujuan untuk melahirkan para fashion designer muda dan berbakat yang nantinya bisa membawa nama besar Indonesia. Halo, nama saya Jessica. Saya student di INIFD Jakarta. Halo, nama saya Fauzi. Saya adalah alumni INIFD. Saat ada kecoa, HP kreditan dihempas mertua. Ambil hikmahnya. Di Blibli Hikmah Ramadan. Bisa beli yang baru, dapat cashback hingga 1 juta rupiah untuk semua produk. Yuk, Blibli sekarang. INIFD sudah berdiri selama 23 tahun dan berada di 20 negara besar seperti Inggris, Dubai, Kanada, dan Prancis. Di Indonesia sendiri, INIFD hanya ada di Indonesia, yaitu di tempat kami di Mangga 2 Square. INIFD bertujuan untuk melahirkan para fashion designer muda dan berbakat yang nantinya bisa membawa nama besar Indonesia. Saya Jessica, saya student di INIFD Jakarta. Halo, nama saya Fauzi. Saya adalah alumni INIFD.
Saat ada kecoa, HP kreditan dihempas mertua. Ambil hikmahnya. Di Blibli Hikmah Ramadan. Bisa beli yang baru, dapat cashback hingga 1 juta rupiah untuk semua produk. Yuk, Blibli sekarang. INIFD sudah berdiri selama 23 tahun dan berada di 20 negara besar seperti Inggris, Dubai, Kanada, dan Prancis. Di Indonesia sendiri, INIFD hanya ada di Indonesia, yaitu di tempat kami di Mangga 2 Square. INIFD bertujuan untuk melahirkan para fashion designer muda dan berbakat yang nantinya bisa membawa nama besar Indonesia. Saya Jessica, saya student di INIFD Jakarta. Halo, nama saya Fauzi. Saya adalah alumni INIFD.